Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Pemerintah kembali melanjutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 2, 3, dan 4 di Jawa Bali mulai 14 September hingga 20 September 2021. Informasi kembali berlanjutnya PPKM ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam jumpa pers secara virtual. Luhut menjelaskan, penerapan PPKM telah membuahkan hasil yang baik dalam penanganan pandemi COVID-19. Hasil tersebut yakni terus terjadinya penurunan kasus COVID-19. Bahkan terakhir kasus positif berada di bawah angka 100.000 kasus. Menurut Luhut, kasus COVID-19 secara nasional menunjukkan hasil yang membanggakan, yakni penurunan tembus ke angka 93%. Hal serupa juga dirasakan di Jawa Bali. Dua pulau ini, yang pernah mengalami lonjakan kasus pada pertengahan Juli, kini kasus COVID-19 terus menurun hingga ke mendekati 100%. Lebih lanjut, Luhut menjelaskan kasus yang terus menurun membuat level PPKM turun, salah satunya Bali. Kini Bali yang pada periode sebelumnya berada pada level 4, di periode 6-13 September berhasil turun menjadi level 3. Seiring dengan penurunan kasus dan kepatuhan masyarakat menerapkan protokol kesehatan, serta penggunaan aplikasi Peduli Lindungi, maka pemerintah melakukan pelonggaran untuk sejumlah aktivitas masyarakat maupun usaha. Pemerintah mendorong peningkatan kepatuhan terhadap penggunaan Peduli Lindungi pada lokasi-lokasi industri yang belum dilakukan secara maksimal. Menko pun akan memerintahkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan untuk bersama-sama mengatasi ini. Pada penerapan PPKM dilakukan hingga minggu lalu, pemerintah akhirnya berhasil menurunkan Provinsi Bali menjadi level 3. Sehingga dari 11 kota kabupaten level 4 pada minggu yang lalu, pada hari ini jumlahnya berkurang menjadi hanya 3 kabupaten kota saja. Hal ini merupakan buah kerjasama semua pihak yang telah bersama-sama menjaga kondusivitas pemberlakuan PPKM. Situasi COVID-19 yang membaik begitu cepat di Jawa Bali menyebabkan penurunan level PPKM yang lebih cepat dibandingkan perkiraan kita. Di sisi lain, kecepatan vaksinasi dan implementasi Peduli Lindungi serta protokol kesehatan masih tertinggal. Nah, ini penting kita mengamati. Saya ulangi, kecepatan vaksinasi dan implementasi Peduli Lindungi serta protokol kesehatan masih tertinggal. Penurunan level PPKM di berbagai kota menyebabkan banyak euforia dari masyarakat yang tidak disertai dengan implementasi protokol kesehatan dan penggunaan Peduli Lindungi. Hal ini cukup berbahaya karena dapat mengundang gelombang berikutnya dari COVID-19. Ingat, yang lalu kita kena COVID varian Alpha, sekarang kita menghadapi varian Delta yang lebih dahsyat. Selain itu dapat disampaikan juga bahwa perlu kewaspadaan kita semua sekali lagi, karena terdapat peningkatan kasus konfirmasi atau angka kematian di beberapa wilayah Jawa Tengah, seperti Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Semarang. Ini early warning juga pada kita, pada sisi lain turun, tapi ada juga kasus yang kelihatan meningkat. Jadi ini kita harus semua hati-hati. Jangan kita nanti kembali kepada sebelum tanggal 15 Juli. Pemerintah hari ini sekali lagi mempertegas pertanyaan banyak orang. Ya, saya ulangi, kapan PPKM level Jawa Bali akan terus diberlakukan? Pemerintah menegaskan akan terus memberlakukan PPKM level ini di seluruh wilayah Jawa Bali. Dan nanti saya kira juga Pak Airlangga menyampaikan di luar Jawa Bali akan sama, melakukan evaluasi setiap minggu hingga menekan kasus konfirmasi dan tidak mengulang kejadian yang sama di kemudian hari. Jadi PPKM ini adalah alat kita untuk memonitor ini. Karena kalau dilepas, tidak dikendalikan terus, bisa nanti ada gelombang berikutnya. Kita sudah lihat pengalaman di berbanyak negara. Jadi kita tidak ingin mengulangi kesalahan yang dilakukan di berbagai negara lain. Seiring dengan kondisi situasi COVID-19 yang semakin baik, serta implementasi protokol kesehatan dan penggunaan Peduli Lindungi yang terus berjalan, ada beberapa penyesuaian dan juga pengetatan aktivitas masyarakat yang bisa dilakukan dalam periode minggu ini antara lain. Pertama, pembukaan bioskop dengan kapasitas maksimal 50% pada kota level 3 dan level 2. Namun dengan kewajiban menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Saya ulangi,
dengan kewajiban menggunakan aplikasi Peduli Lindungi serta protokol kesehatan yang ketat. Hanya kategori hijau lah yang dapat masuk area bioskop. Saya ulangi, hanya kategori hijau. Kemudian mendorong peningkatan kepatuhan terhadap penerapan penggunaan Peduli Lindungi pada lokasi-lokasi industri yang belum menggunakan secara maksimal. Jadi Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan semua kita ajak bersama-sama untuk mengatasi ini. Penambahan lokasi tempat wisata di level yang dibuka dengan prokes ketat dan implementasi Peduli Lindungi pada kota-kota level 3. Penerapan ganjil genap akan diberlakukan pada daerah-daerah tempat wisata mulai Jumat pukul 12 siang sampai dengan Minggu 18.00. Tujuannya untuk kita mengurangi kendaraan yang datang ke sana. Pengetatan persyaratan perjalanan internasional dari luar negeri wajib full vaksinasi. PCR 3 kali, melakukan karantina selama 8 hari, dan pembatasan pintu masuk untuk kemudahan pengawasan. Jadi pengawasan dari udara, penaikan masuk dari udara hanya melalui Cengkareng dan melalui Manado. Sedang Bali kita pertimbangkan untuk bisa jalan, kita akan lihat 1-2 minggu ke depan. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah terus melakukan persiapan untuk hidup bersama dengan COVID. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, ada 3 kunci utama untuk kita bisa hidup dengan COVID-19. Pertama adalah cakupan vaksinasi yang tinggi, terutama untuk kelompok yang rentan seperti lansia. Kedua adalah penerapan 3T, termasuk penanganan isoter optimal. Jadi isoter ini menjadi sangat penting. Nanti orang-orang yang kena pada status hitam di Peduli Lindungi akan kita segera tangani di mall itu misalnya. Kalau dari periksa itu akan kita langsung bawa ke karantina terpusat untuk menghindari penularan dari orang-orang lain. Ketiga adalah kepatuhan protokol kesehatan yang tinggi, meliputi 3M, implementasi screening Peduli Lindungi. Jika capaian vaksinasi masih rendah, maka 3 strategi utama tersebut akan ditambahkan dengan pembatasan kegiatan masyarakat seperti implementasi PPKM yang ada saat ini. Kemudian yang terakhir, adanya pengetatan persyaratan perjalanan internasional dari luar negeri wajib seperti sudah vaksinasi penuh, melakukan PCR test sebanyak 3 kali, melakukan karantina selama 8 hari, dan pembatasan pintu masuk untuk kemudahan pengawasan. Tim Eljan Media melaporkan.